Oke, kita lanjutkan ke chapter 11, yaitu stock valuation and risk. Cita-cita kita di dalam chapter ini adalah Anda memahami bagaimana melakukan valuasi kepada saham dan apa commonly used valuation model. Kemudian Anda mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepada harga saham. Kemudian Anda bisa menjelaskan metode untuk menentukan berapa required rate of return terhadap saham dan bagaimana cara kita mengetahui resiko dari saham, risk of the stocks, dan bagaimana mengukur performance dari saham dan menjelaskan konsep dari stock market efficiency. Stock valuation methods. Harga dari sebuah saham adalah sama dengan total value dari sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah shares outstanding. Ya, total value dibagi total shares outstanding. Ya. Ini adalah price. Harga dari saham adalah total value dari perusahaan dibagi total jumlah saham yang beredar. Harga saham itu sebuah saham dinilai dari harga saham itu sendiri, tetapi tidak merepresentasikan kepada firm value. Harga saham bisa naik bisa turun dan itu tidak menggambarkan kepada perusahaan itunya, kepada perusahaan itu sendiri. Di sini kita bicara ini adalah price ini adalah book value. Berapakah harga saham sebuah perusahaan secara book value? Kalau harga sahamnya sendiri ini ada di dalam market value. Harga saham yang ada di pasar naik turun, book value dia relatif stabil. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau harga saham secara book value lebih tinggi daripada market value, Anda beli atau jual? Beli, Pak. Kalau harga saham book value di bawah berarti Anda jual, begitu ya? Di bawah market value berarti Anda jual. Oke. Jadi kalau dia harga saham di atas atau book value di atas market value, sahamnya disebut dengan under value. Jadi marketnya itu nilai marketnya under value. Harga saham seharusnya di atas, di book value. Kalau harga price-nya itu harga book value, book lebih kecil daripada market dan lebih besar daripada book value. Kalau dia di sini harga nilainya harga book di sini, mana harga market adalah under value. Kalau book value di bawah, maka harga market adalah over value. Kalau dia over value, maka sell. Under value, maka buy. Jadi Anda melihat ada potensi dia ke book value, maka dia buy. Karena harga sahamnya akan lebih tinggi. Tapi kalau book value-nya lebih rendah daripada market value, maka harga marketnya itu sudah over value. Maka kita pikirannya sell. Atau nggak usah beli. Ya kan, not buy. Stock price itu ditentukan by demand and supply for the shares. Kalau banyak corporate action yang dilakukan, maka biasanya demand-nya semakin tinggi. Oh, dia merger, dia acquisition, dia mengakuisisi tambang di sana, dia bikin proyek baru, bla 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 bla, banyak kegiatannya. Maka demand-nya makin tinggi. Dan itu akan menggerek
harga sahamnya naik. Ya. Jadi atau laporan keuangannya diberitakan jadi ada banyak corporate action ataupun corporate response. Kalau dia nggak ada berita ya gitu ya, meneng aja, itu harga sahamnya lama-lama drop. Jadi harga saham itu determined by demand and supply. Bagaimana kita meningkatkan demand? Adanya corporate action yang publicly informed, diinformkan kepada masyarakat, ya melalui dia punya corporate secretary, ya atau yang dia berbayar ya, yang dia public communicationnya dia yang berbayar, agents. Nah, investor mereka selalu berusaha untuk menilai harga saham dan membeli kepada yang dia undervalued by the market, yang nilainya masih undervalued. Jadi marketnya masih undervalued. Jangan membeli yang overvalued. Artinya harganya siap-siap turun. Setiap ada informasi baru, maka itu akan create re-evaluation. Wah, sekarang ada informasi baru nih. Berapa harga sahamnya sekarang? Dia akan cek lagi. Apakah dia masih undervalued? Apakah sudah overvalued harga saat ini? Sampai di sini, wakarimaskah? Wakarimaskah, minasan? Sukoshi, Zenbu, Zenzen? Oke. Nah, beberapa metode untuk stock valuation. Metode yang pertama adalah price earning methods, PE method. Jadi price earning methods. Metodenya bagaimana? Oke. Contoh, ada dua perusahaan. Yang satu dia profitnya 50.000. Yang satu profitnya 10.000. Anda pilih saham yang mana ya? Yang 50, Pak. Yang 50. Apakah itu sudah menggambarkan kepada sorry. Bukan. Profit 50.000, oke. Oke. Artinya kalau dia sahamnya ini dia jumlah share yang beredar dia adalah 10.000, maka nilai sahamnya dia adalah profit per lembar saham, earning per share-nya dia adalah earning per share-nya dia adalah $5 ya. $5 per lembar saham ya. $5 per lembar saham, earning per share-nya dia. Kalau ini dia sahamnya ini harga sahamnya ini adalah jumlah saham yang beredar adalah 1.000 lembar. Jangan 1.000 kan 1.000 lembar, maka EPS-nya adalah $10. Kalau dia lembar sahamnya 1.000, maka dia EPS-nya dia $10. Harga saham saat ini price-nya dia berapa? Misalkan price-nya dia saat ini adalah $20. Dan ini price-nya dia adalah $10. Mana yang price earning-nya paling bagus? Yang profit 10.000, Pak. 10.000. Karena PE-nya adalah 20 dibagi earning per share, sama dengan 4 kali. Kalau ini PE-nya adalah 10
10, price-nya dibagi dengan 10 sama dengan 1 kali. Jadi price earning ratio adalah menunjukkan harga sahamnya dia saat ini berapa kalinya earning per share. Semakin tinggi harga sahamnya saat ini lebih tinggi daripada earning per share, 4 kali, ada lagi yang sama. Maka yang bagus adalah semakin kecil price PE-nya dia atau price earning-nya dia, semakin kecil itu yang semakin bagus. Jadi ketika kita melakukan stock valuation antara dua perusahaan, kita melihat mana yang PE-nya paling rendah. Berarti earning per share paling kecil atau earning per share-nya dia mendekati kepada 1. Ya. Jadi earning per share-nya dia mendekati kepada nilai yang terendah. Semakin tinggi price earning-nya dia, artinya udah berkali-kali lipat dari earning per share yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Jadi artinya dia udah betul-betul udah overvalued. Nah, kayak gitu. Sampai di sini. Araso? Ada yang bertanya? Metode pertama, price earning methods. Belum ada, Pak. Good. Metode kedua adalah menggunakan dividend discount method. Dividend discount methods ini menunjukkan present value dari stocks future dividends. Jadi kalau kita ingat net income masuk ke return earning dan dividen. Jadi kita ada misalkan perusahaan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Di sini dividennya 10, 12, 15, 17, 20. Ya. Diskon rate-nya. Nah, diskon rate nanti menggunakan CAPM. Jadi price sama dengan 10 dibagi 1 plus, misalkan dia CAPM-nya 6%, 0,06 pangkat 1 plus 12 dibagi 1,06 pangkat 2 plus 15 dibagi 1,06 pangkat 3 plus 17 dibagi 1,06 pangkat 4 plus 20 dibagi 1,06 pangkat 5. Ya. Itu menggambarkan berapa harga saham saat ini. Ya. Itu menggunakan dividend discount methods. Jadi mengacu kepada dividen perusahaan ke depan. Karena yang dibayarkan kepada pemegang stock holders adalah yang dividen kan. Mereka menilai dividen perusahaan. Kalau dia membandingkan antara dua perusahaan, mana yang bagus, mana yang jelek, dia menggunakan yang mana berdasarkan dividend discount methods, berapa price-nya dia saat ini. Ya. Wah, hujan ya. Oke. Sampai di sini. Araso, dividend discount methods. Mas, Pak. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan required rate of return untuk menilai sebuah saham. Berapakah required rate of return-nya? Itu disebut dengan metode capital asset pricing model. Required rate of return sama dengan risk free. Risk free ini adalah obligasi pemerintah, rate obligasi jangka pendek. Kalau di Amerika itu di treasury bills, itu risk free asset. Rate treasury-nya berapa? Kalau di Indonesia obligasi pemerintah jangka pendek di bawah 1 tahun. Ditambah beta.
Beta yaitu return perusahaan itu terhadap market Jakarta Stock Exchange, dia positif atau negatif. Positifnya berapa? Kalau 1.0 betanya berarti sama dengan market. 2.0 lebih tinggi returnnya dari market. Kalau 0,5 lebih rendah returnnya dari market. Jadi nilai beta. Dikalikan return dari market, dari Jakarta Stock Exchange. Berapa return dari Jakarta Stock Exchange? Dikurangi return dari obligasi pemerintah jangka pendek. Ya. Nah, dengan menggunakan capital asset pricing model ini, ya, kita bisa menentukan kepada nilai K, yaitu discount rate-nya ini. Nah, kalau misalkan return CAPM-nya adalah 6%, berarti discount rate-nya adalah 0,06. Jadi 1 ditambah 1,06, ya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, 5 tahun ke depan untuk melakukan valuasi kepada harga saham. Oke. Nah, return ini juga bisa menjadi salah satu alternatif buat menilai sebuah saham bagus atau tidak bagus. Apabila nilai return dari CAPM ya lebih kecil daripada return perusahaan atau lebih besar daripada return dari perusahaan. Apabila dia lebih kecil daripada return perusahaan, Anda buy or sell. Bila return CAPM ya lebih kecil daripada return perusahaan, buy or sell. Ada yang bisa jawab? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Nomor Buy or sell? Aman. Buy. Kalau di bawah return perusahaan, sell. Karena dia undervalue, returnnya dia masih undervalue, return perusahaannya bisa lebih gede. Ya, return perusahaannya lebih besar. Ya, required return lebih kecil. Artinya perusahaan udah cuan dong. Required return CAPM 6%. Return perusahaannya 10%. Jadi dia cuan 4%. Misalkan kita mau butuh pendanaan, kita IPO. Kita butuh duit. Ya, kita pendanaan, kita IPO. Ya. Ketika kita IPO, berapakah required return dari saham kita? Itu adalah CAPM. Return dari CAPM-nya. Yaitu ini, RJ. Dan dia di bawah return dari si Telkom. CAP required rate of return-nya dia adalah misalkan 10%. Telkom 18%. Dia cuan 8%. Berarti buy. Kalau di bawah return Telkom 5%, berarti dia rugi 5%. Ya. Maka dia sell. Sampai di sini paham? Paham, Pak. paham, Pak. Oke. Nah, bagaimana cara kita memprediksi kepada beta? Beta mengukur kepada systematic risk. Ya. Jadi bisa beta itu menggunakan regresi. Regression. Ya. Jadi dari nilai market dan nilai company. Ya, berapa returnnya dia? Berapa returnnya dia? Maka akan terbentuk Y sama dengan konstanta plus beta dari X. Nilai beta inilah yang menjadi nilai beta perusahaan.
Ya. Ini yang akan menjadi tugas Anda berikutnya ya. Jadi saya akan contohkan begini ya. Jadi perhatikan, saya berikan demonstrasinya bagaimana cara melakukannya. Oke. Jadi nanti Anda lihat ke Yahoo Finance, finance.yahoo.com. Tugas Anda bikin jurnal lagi nih, terkait bagaimana penentuan harga, penentuan sebuah perusahaan itu sahamnya Anda beli atau tidak. Ya. Ini adalah Yahoo Finance. Kemudian, oke sebentar, kita lihat dulu indeks dulu, idx.co.id, Bursa Efek. Kemudian kita lihat dulu data pasar. Kita butuh data perusahaannya ya di industri ya. Apa saja nama perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri? Ya. Sampai jam 12.30. Data pasar. Oh, ntar dulu. Produk atau pasar ya? Kenapa ini lama ya? Sebentar. IDX. Kenapa nggak gerak? Enggak. Oh. Bentar. Bursa Efek Indonesia. Oke. Data pasar. Nah, klik digital statistik. Kemudian financial report, financial data ratio. Kemudian kita cari laporan tahun 2001 Desember lah. Terapkan. Kemudian kita unduh Excelnya. Ya, perhatikan ya, ini tugas Anda. Assignment yang kedua. Oke. Lama ya. Wah, ini lama sekali ini. Udah berat. Penuhan nih kayaknya hard disk saya. Langsung aja deh. Oke. Tugas. Oke. Datanya sudah masuk, kita lihat datanya. Nanti saya akan membagi Anda berdasarkan industri ya. Jadi Anda bisa mencari industrinya yang mana. Oke. Alright. Oke. Nah, kita lihat datanya. Set. Data filter. Nah, Anda bisa pilih industrinya mana. Misalkan Anda mau pilih industri
Energi. Nah, ini ada energi, kemudian subindustrinya Anda pilih coal production. Nah, ini yang penghasil produksi batu bara ya. Ya. Ada sekian company. Anda mau milih yang mana sahamnya yang returnnya di atas dari CAPM. Oke. Nah, ini ada sekian perusahaan ya. Adaro. Misalkan kita ambil Adaro, yaitu kodenya ADRO. Kita masuk ke, jadi nanti Anda kalau mau ini Anda bisa pilih ya minimal 5 company lah. Nggak usah semuanya, terlalu banyak. 5 company aja. Kalau semuanya juga nggak apa-apa. Kemudian Anda di sini masuk ke Yahoo Finance, Anda cek Adaro. Adaro. Ingat lambangnya pakai lambang topi dulu ya. ADRO. Nah, Adaro. Ada nggak? Kenapa ya? Coba. Oh, ini dia. Bukan. Ini Android. Adaro. Adaro. Nah, dia. Adaro.jk. Oh, sorry, bukan itu. Adaro.jk kodenya ya. Nah, di sini ada harga Adaro. Kemudian Anda lihat di historical data. Sebentar. Summary-nya. Nah, di sini di harga sahamnya ada lihat summary-nya ya. Sebentar, lihat di summary. Ada berapa harga open, berapa harga pembuka, ada harga penawaran, berapa harga dia bid, ada harga as, kemudian volume transaksi berapa, average volume berapa, PE rasio, nah 3,13 PE rasionya, jadi 3,13 kali dari earning per share. Nah, EPS-nya 1,29, PE-nya tinggal dikali 3, gitu ya. Kemudian X dividend date-nya dia, kapan tanggal dia bayar dividen, tanggal 17. Oke. Earning dates-nya dia tanggal sekian. Oke. Nah, ini adalah ini betanya. Betanya dia 0,47. Nah, Anda bisa mengukur kepada di sini Anda bisa lihat historical data. Kemudian Anda cek datanya secara monthly, apply. Setelah Anda apply datanya secara monthly, kemudian kita bisa download datanya. Data Adaro kita download. Jalan belum? Lagi running kah? Ah iya, lagi running. Masih jalan. Oke. Jadi data Adaro. Oke, save data. Oke, kemudian kita lihat harga market Jakarta Stock Exchange, JKSE. JKSE. Nah, IDX Composite Index. Kita lihat dari Jakarta Stock Exchange dapat. Kemudian kita cari historical data Stock Exchange. Kemudian kita ambil datanya yang bulanan. Daily kita ambil data monthly. Untuk kita bisa melihat returnnya dalam setahun ya. Udah dapat. Kemudian udah benar dapat November. Oke, download. Oke, kita download lagi datanya, kita buka di udah diklik download belum? Udah kan? Tunggu sebentar, kita download dulu datanya. Oke, Jakarta Stock Exchange.
Sekarang kita buka datanya. Yang Adaro kita buka sama yang Jakarta Stock Exchange. Mana Excelnya? Oke, data Excelnya sudah dapat. Kemudian yang Jakarta Stock Exchange, kita buka datanya juga. Oke. Jakarta Stock Exchange sudah ada. Kemudian ini apa? Adaro sudah ada. Kita pindahkan datanya dulu. Copy. Kita buka di Jakarta Stock Exchange. Oke, yang kita butuh cuma data closingnya aja ya. Oke. Ini yang Jakarta Stock Exchange, kita ambil data closing. Delete. Yang ini Adaro, kita ambil data closing. Delete. Oke. Ingat yang rumusnya adalah risk free ditambah beta dikali marketnya dikurangin risk free. Untuk menghitung beta kita perlu data return ya. Yang kita hitung adalah returnnya. Untuk menghitung berapa returnnya kita itu lebih tinggi dari market untuk Adaro atau lebih rendah. Jadi kita hitung return. Return sama dengan yang di atas itu Januari Februari ya. Januari dikurangin Februari dibagi Januari. Oke, ini returnnya siapa besar ya. Jadi return di Februari adalah ini sampai Desember. Begitu juga di sini. Dapat returnnya. Kemudian kita returnnya total berapa? Ini return yang secara total. Return secara accounting ya. Return efektifnya beda lagi, tapi kita pakai return accounting dulu aja. Nah, ini return total. Kemudian berapakah nilai beta? Nilai beta itu bisa dua cara. Kita bisa pakai covariance dibagi variance, atau bisa juga dari regresi. Menggunakan data analisis. Kemudian kita pakai regression. Sebentar. Ini return ya. Ini return. Ini apa tadi? JKSE. Ini Adaro. Maka returnnya adalah betanya adalah input I adalah yang Adaro kan yang jadi target kan. Kemudian inputnya adalah JKSE. Label ditaruh karena ada label, output range ditaruh di sini ada output range. Ya. Oke. Nah, kita dapatkan beta adalah 2,7. Wow. Jadi beta sama dengan 2,7 kali terhadap JKSE.
Jadi betanya si Adaro itu dia return Adaro itu 2,7 kali dari returnnya Jakarta Stock Exchange. Iya ya. Ini dia 4% kan ini. Lagi jelek nih sekarang nih. Minus 4%. Oh, ini kok minusnya lebih gede ya. Returnnya minus 58. Kok minus sih? Yakin minus. No masalah sih, lagi rugi kali Adaro ya. No worries. Kemudian kita lihat berapa sih CAPM? Return CAPM-nya berapa sih? Adalah risk free. Ya. Risk free berapa? Risk free itu adalah suku bunga obligasi, anggap aja 5%. Market return 4%. Ya. Risk free 5%. Oh, gede dong. Ada yang salah nggak rumus saya? Kenapa ini minus ya? B2 oh salah, pantasan minus. Harusnya B3 dikurangin B2 dibagi B2. Yalah, makanya salah. Sorry ya. Positif. Nggak mungkin negatif lah. Positif ya. Oke. Nanti data berubah dong. Ulang lagi. Regression ulang. Oke. Ya, sama ya. 2,7. Oke. Risk free 5. Return market berapa? Return market 4%. Oke. Kalau gitu lebih gede. Risk free 5%. Sekarang kita obligasi berapa per tahun? Ya, 5%. Artinya lebih rendah dari obligasi. Kacau balau dong ya RM ya. Gak ada masalah. Anggaplah risk free-nya 3% lah. 3%. Sorry. Risk free 3%. Ya, 3%. Beta. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah chapter 11. Rumusnya adalah return dari CAPM sama dengan risk free ditambah beta dikali RM dikurangi RF. Maka CAPM sama dengan risk free ditambah dalam kurung beta dikali dalam kurung RM dikurangi RF. Tutup kurung, enter. Maka return CAPM-nya adalah 5%. 5,7%. Nah, ini adalah required return. Sementara si Adaro sendiri returnnya berapa ini? Terus saya ulang lagi. Betul nggak dia? Gitu. Sum. 0,58. Artinya 58%. Artinya gede banget dong. Berarti dia harga saham required return-nya itu di bawah dari return dari Adaro. Jadi return CAPM lebih kecil daripada return yang diberikan oleh Adaro itu sendiri. Maka dia ini artinya under value. Artinya buy. Ya. Nah, ini yang dilakukan kepada minimal 5 company di dalam perusahaan energi. Misalkan Adaro, Anda mau analisa lagi Borneo. Oke. 5 company. PTBA, that's your call. Ya, nanti Anda bikin analisa keputusan saham berdasarkan CAPM. Sampai di sini. Sudah paham mengenai tugas Anda di assignment yang kedua ini? Ada pertanyaan? Any questions? Deadline, Pak. Deadline ketika pertemuan ke-14 Anda presentasi. Berapa minggu kira-kira? Sekarang minggu ke-12, 13, 14, 2 minggu. Oke? Kalau sampai sebelum UAS aja boleh nggak, Pak? Jadi nanti Apa? sampai sebelum UAS. Apanya gimana kan?
Kalau deadline-nya sampai sebelum UAS boleh nggak? Atau gini aja, ini jadi UAS, gimana? Boleh, Pak. Ya udah Boleh, ini boleh. UAS-nya. Ya. Jadi Anda serius ngerjainnya ya. Oke. Oke, UAS-nya bikin jurnal. Dah. Sip. Oke. Nah, ini topik kita nah, ini yang untuk CAPM. Metode ketiga adalah menggunakan arbitrage pricing model. Ya. Arbitrage pricing model. Jadi perbedaannya dengan CAPM, di dalam arbitrage pricing model itu yang dianalisa dia bukan saham, tetapi dia lebih kepada jadi dia kalau dari CAPM kan dia cuma memisah satu variabel doang ya. Kalau di CAPM arbitrage pricing model dia many factors. Ada economic growth, ada inflasi, industrial effect. Jadi dia menggunakan multilinear. Nah, multilinear. Apa tugasnya APT aja ya? Multilinear. Nah, tapi dia itu tiap datanya kita agak sulit ya. Data GDP per bulan berapa, data inflasi per bulan berapa. Bisa juga itu ya. Jadi kalau Anda mau pakai arbitrage pricing model, apabila Anda punya data dari BPS untuk inflasi per bulan, ya, kemudian economic growth dan lain sebagainya, data-data makroeconomics ya, itu bisa menggunakan arbitrage pricing theories. Misalkan, kita ambil contoh. Ini saya ambil contoh sini. Jadi misalkan inflasi, kemudian GDP kita per bulan berapa, kemudian hutang negara berapa, inflasi GDP lah dulu ya. Kemudian kita ada harga Adaro, return Adaro. Ini return Adaro. Nah, inflasi di bulan Januari, Februari, nih sampai Desember. Inflasi di Januari misalkan run between 20 sampai 100, 20 sampai 80. Oke. Kemudian GDP kita inflasi kita naik atau turun lah ini ya. GDP kita juga naik atau turun. Misalkan begitu. Kemudian ini 100 ini dibagi ini. Pasta spesial kita divide. Oke. Jadi ada kenaikan inflasi, kenaikannya sekian persen, GDP naik turun GDP sekian persen. Nah, kita mau menghitung menggunakan arbitrage pricing theory. Arbitrage pricing theory. Oke. Menggunakan data analisis, regression, kemudian input Y-nya di Adaro, kemudian inputnya ini di sini sebagai X. Label kita taruh di sini untuk labelnya. Oke. Single row or column. Maksudnya single row or column. Regression, wait a second. X range ini. Adaro ini kan ya udah benar tuh. Label output range di sini. Oke. Nah, keluar. Jadi didapatkan ternyata rumus yang terdapat adalah Y sama dengan
0,08 dikurangi 0,19 dikali inflasi ditambah 0,125 dikali GDP. Ini untuk kita memprediksi berapakah harga saham Adaro di Januari 2000. Misalkan ini adalah modelnya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga saham Adaro di Januari 2023 misalkan. Maka harga saham Adaro di Januari 2023 adalah 0,08 dikurangi berapakah kira-kira inflasi di sana, prediksi inflasi dan prediksi terhadap GDP-nya. Jadi kita bisa memprediksikan misalkan kalau inflasinya 0,1, GDP-nya 0,8, maka harganya berapa? Itu menggunakan arbitrage pricing theory. Anda ada dua pilihan, ya. Anda mau pakai CAPM hanya berdasarkan satu variabel saham dengan saham perusahaan terhadap JKSE, atau Anda bisa juga menggunakan data makroekonomi, inflasi, GDP, apalagi rasio hutang, pengangguran dan lain sebagainya terhadap harga Adaro. Sampai di sini ada pertanyaan terkait arbitrage pricing theory? Arasoh? Any questions? APT? Gak ada? Oke. Nah, di dalam APT ini ada banyak faktor. Bisa juga interest rate, suku bunga BI di bulan Januari, Februari, Maret, exchange rate-nya berapa, sekarang rupiah terhadap dolar berapa, ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan economic factor, interest rate, exchange rate, GDP, inflasi, segala sesuatu yang terdapat di dalam kondisi makroeconomics untuk menentukan berapa sih harga saham Adaro, bagaimana modeling untuk arbitrage pricing theory terhadap saham Adaro misalkan. Jadi setiap saham memiliki model yang berbeda-beda, ya. Oke. Jadi di dalamnya bisa menyangkut economic factor. Anda lebih prefer mana, CAPM apa APT? APT aja ya. CAPM, Pak. CAPM, Pak. APT deh. CAPM, Pak. CAPM aja, Pak. Ya, oke. Ntar saya bagi siapa yang CAPM, siapa yang APT ya. Jangan, Pak. CAPM aja, Pak. Ya, Banyak berdoa dong. dapat CAPM ya. Genap ganjil. Yang mana yang genap, mana yang ganjil ya, supaya agak-agak berimbang gitu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, ini ternyata harga saham itu juga dipengaruhi dari banyak hal. Ada yang disebut dengan January effect. Setiap Januari harga saham itu pasti naik. Karena di Januari orang pada nyetok saham ya, mulai trading ya. Karena di Desember mereka udah pada jual semua. Di akhir Desember mereka bersihin gudang untuk mereka tentukan profit or loss mereka di tahun tersebut. Jadi di Desember itu buang semua saham, jual. Di Desember itu harga sahamnya jual semua. Jadi mereka bisa closing di Desember untuk dapetin berapa mereka punya cuan di tahun 2022. Di Januari mereka ngumpulin lagi tuh. Nah, ada January effect, mereka mulai belanja lagi ya. Noise trading, ya. Ada saham-saham gorengan tuh yang uninformed, push stock price away from the fundamental factor. Jadi dia ngegoreng. Ya, kemudian trend ya untuk pattern menggunakan price movement. Oke. Nah, ini lebih kepada stock analysis, interpret valuation effects ya. Kemudian ya, ini apa nih? Oh, beta. Tadi kita sudah menghitung ya beta ya. Ya, kita sudah menghitung beta menggunakan regresi ya. Jadi menghitung beta itu ada dua metode, bisa menggunakan covariance dan regresi. Saya ambil contoh. Coba di Jakarta Stock Exchange. Nah, kita juga bisa menghitung beta menggunakan covariance.
covariance dari Jakarta Stock Exchange, koma Adaro, tutup kurung, dibagi variance dari Adaro. Variance dari Jakarta Stock Exchange. Karena dia kan berapa kali market kan? Enter. Ya, sama ya. Jadi ini adalah formula teks. Formula teks dari ini kita lihat di sini adalah covariance ya. Menggunakan covariance dibagi variance. Covariance dari Jakarta Stock Exchange terhadap Adaro dibagi dengan variance dari Jakarta Stock Exchange. Maka kita akan mendapatkan nilai beta. Sama nilai betanya. Jadi nilai beta di sini sama dengan nilai beta di sini ya. Oke. Jadi kita bisa validate nilai betanya sudah betul. Oke. Alright. Oke, measurement of stock risk. Jadi beta itu menggambarkan resiko ya. Oke. Sharp index, ada banyak sih metodenya ya. Kemudian di dalam stock market itu ada apakah dia efisien atau tidak efisien. Ya, ada yang weak form efficiency. Yang dimaksud dengan weak form efficiency adalah harga saham reflect all historical price. Jadi itu weak form. Kalau semi strong, harga saham reflects all public information. Kalau strong, reflect all information. Ya. Kalau strong form efficiency, dia reflect all information. Ya. Kalau yang semi strong, all public. Kalau yang weak form, historical. Nah itu yang membedakan antara weak, semi, atau strong. Ya. Jadi di dalam stock valuation kita bisa menggunakan price earning dan dividend discount model, di mana untuk R discount rate-nya dia kita bisa menggunakan CAPM. Oke. Sampai di situ topik kita untuk stock valuation. Any questions? Ada pertanyaan? Ini pada sepi banget nih. Gak ada pertanyaan sama sekali. Udah aman tuh. Tugas sudah tahu ya. Sebenarnya agak pusing sih Pak. Tapi ya deh. Ntar nonton lagi aja videonya. Ya, ntar nonton lagi aja video. Kalau nggak pusing namanya nggak kuliah lah. Orang kalau kuliah harus dibuat pusing dong. Masa dibuat senang-senang aja. Kalau dibuat senang-senang aja tuh namanya liburan. Ya. Harus dibikin pusing. Yang penting jangan kena baktosaiton. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan